Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-41. Mendadak posesif dan takut kehilangan. Apa? Belina akan menikah dengan David putranya Pak Sigit itu, Mi? Tanya seorang wanita lewat sambungan telepon itu. Tangan kirinya mengepal seolah menggenggam api kemarahan. Iya. Mami harap, kamu tidak keberatan dengan kabar yang Mami sampaikan ini. Untuk apa aku keberatan, Mi? Wanita itu memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Justru, aku bahagia mendengar kabar ini. Ya, memang harus seperti itu. Oh ya, kita harus segera pergi mengunjungi Eliza untuk mengukur badan. Karena mereka memilih pesan pakaian di dia, ujar seorang wanita yang duduk di sebelah suaminya itu. Iya, Mi. Aku dan Mas Bastian akan segera ke sana. Telepon segera diakhiri. Napas wanita itu naik turun begitu cepat. Matanya mulai mengembun. Wanita itu duduk di tepi ranjang, lalu menggeleng pelan. Kenapa? Kenapa harus dengan Belina? Kenapa David? Dulu, kamu menolakku. Padahal, aku tidak kalah cantik darinya. Tapi, kenapa kamu harus menikah dengannya? Wanita itu menghapus air mata. Aku tahu, sekarang aku sudah menikah. Tapi, aku tidak akan rela bila kamu dimiliki oleh wanita lain. Pintu kamar terbuka, sigap wanita itu kembali menghapus air matanya. Lalu menoleh ke lelaki yang baru datang itu. Bastian berjalan mendekati istrinya itu. Kenapa kamu masih diam saja? Bukannya, kita harus segera ke butiknya Mbak Eliza ya? Dan kenapa kamu seperti sudah menangis? Wanita itu tersenyum kaku. Aku merasa bahagia. Karena adik sepupuku akan menikah, Mas. Bastian mengangguk-angguk. Ya sudah. Ayo, bersiap. Bastian dan istrinya bersiap-siap pergi ke butiknya Eliza bersama Aurora, putri mereka, Cici, dan sopir pribadi. Di perjalanan, wanita itu terus melihat keluar kaca mobil. Hatinya masih terasa sesak. Bayangan wajah David melintas di pikirannya. Wanita itu langsung mengusap sudut mata. Aku tidak rela. Aku benar-benar tidak rela. Harusnya, aku yang menjadi istrinya. Bukan wanita lain. Ya, aku tahu. Pernikahanku dengan Mas Bastian sudah 6 tahun lamanya. Tapi, tetap saja hati ini tidak rela bila David menikah dengan wanita lain. Gerutunya dalam hati. Hingga mereka sampai di butik milik Eliza. Di sana sudah ada Cassandra, Liana, Temi, dan keluarganya Benny. Rita dan Hendy, kedua orang tua wanita itu pun sudah datang. Kak Zivana sudah datang. Cassandra mendekati Zivana, lalu mendekap wanita itu. Cassandra mendekati Aurora yang dituntun oleh Cici, pengasuhnya Aurora. Tambah cantik dan lucu saja ya, kamu. Cassandra mengecup pipi kanan Aurora. Zivana menyapu pandangannya ke sekitar butik. Ini hanya keluarga kita saja. Keluarga dari calon pengantin lelakinya mana? Dan Belina juga tidak ada. Mereka sudah lebih dulu. Jadi, biar tidak terlalu antri, jawab Liana, lalu tersenyum. Zivana tersenyum kaku, oh, jadi mereka sudah lebih dulu. Zivana sengaja mengunjungi rumah tantenya itu. Liana adalah adiknya Rita. Zivana sengaja ingin menemui Belina di sana. Kak Zivana, sendirian saja? Aurora gak diajak? Tanya Cassandra setelah mereka duduk bersama di kursi yang terletak di teras samping rumah. Aku sengaja sendiri, karena ingin mengobrol dengan kalian. Zivana melihat Belina dan Cassandra secara bergantian. Mengobrol tentang apa, Kak? Tanya Belina. Tentang pernikahanmu. Kamu kenapa tidak pernah bercerita akan menikah? Kak Belina masih malu-malu gitu, Kak. Apalagi ke Kak David. Cassandra tertawa kecil seraya melihat Belina. Malu-malu kenapa, ya? David kan, calon suamimu, kenapa harus malu-malu? Zivana memandang heran Belina. Bukannya, kalian saling mencintai. Ada rasa sesak di dalam dada Zivana setelah bertanya hal itu. Belina memalingkan muka, karena merasa bingung jawaban apa yang harus dikatakannya. Kenapa kamu diam saja? Zivana mengernyit.
Seorang ART datang membawa 2 gelas jus jeruk dan segelas teh manis dingin. Lalu, meletakkan jus jeruk di depan Belina dan Cassandra dan teh manis dingin di depan Sivana. Kak Belina kayaknya belum cinta sama Kak David. Tapi, aku yakin. Nanti rasa cinta itu akan tumbuh kalau mereka sudah menikah. Cie. Cassandra tertawa kecil. Belina melayangkan pandangan tajam ke adiknya itu. Diam kamu. Jadi, kamu tidak mencintai David? Tanya Sivana pelan. Belina hanya tersenyum kaku. Lalu, bagaimana dengan David? Apakah dia mencintaimu atau sebaliknya? Sivana mengangkat kedua alis disertai debar di dalam dada yang tidak menentu. Aku tidak tahu, Kak, jawab Belina seraya menggeleng. Pasti Kak David cinta sama Kak Belina. Soalnya, Kak David mau menerima kelebihan dan kekurangan Kak Belina. Terus, Kak David tahu kesukaan Kak Belina. Itu konsep pernikahan di rooftop gedung, Kak David yang ngusulin. Dan itu, demi nyenengin Kak Belina. Ucap Cassandra. Luka di hati Sivana yang sudah kering, kembali mengeluarkan darah. Perihnya kembali terasa. Sivana menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Benarkah itu, David? Kamu mencintai Belina? Adik sepupuku sendiri? Bagaimana bisa kamu menikah dengannya? Apakah kamu tidak memikirkan perasaanku? Sedih Sivana dalam batinnya. Sivana memalingkan muka untuk mengusap sudut matanya. Apalagi, kedua orang tuanya Kak David sangat setuju kalau Kak David nikah sama Kak Belina. Sandra, diam kamu, sela Belina menatap tajam adiknya. Sivana kembali melihat Belina dan Cassandra. Pasti Belina bahagia sekali. Dapat calon suami yang cinta sama kamu ditambah kedua orang tuanya yang juga setuju atas hubungan kalian. Belina memalingkan muka, tapi, aku ingin menikah dengan Mas Edwin. Aku hanya mencintainya, batin Belina melesat pada sosok Edwin. Kenapa kamu diam saja, Belina? Kamu bahagia bukan? Akan menikah dengan David. Belina melihat Sivana. Iya Kak. Sivana merasa heran dengan ekspresi Belina. Tidak seperti orang bahagia pada umumnya. Sama seperti saat dirinya akan menikah dengan Bastian. Bukan bahagia, tapi pura-pura bahagia. Belina, maaf bukan maksudku untuk berkata yang tidak baik. Tapi, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, kita harus siap dan jangan ragu. Entah kenapa, aku melihat ada keraguan yang tergambar di wajahmu. Sivana memandang Belina penuh selidik. Ih, Kak Sivana. Kak Belina hanya masih malu-malu saja kok. Bahkan, saat aku dekat-dekat sama Kak David, justru Kak Belina malah marah. Sivana mengernyit. Benarkah itu, Belina? Kamu cemburu saat David berdekatan dengan Cassandra? Aku biasa saja. Belina menjawab dengan tegas. Bohong, sanggah Cassandra, lalu mengerucutkan bibir. Untuk apa aku berbohong? Perasaanku biasa saja kepada David. Belina memandang tajam Cassandra. Sivana menyipit, apakah benar, perasaan Belina biasa saja kepada David? Kalau benar begitu, kenapa dia mau menikah dengan David? Kalau biasa saja, lalu apa yang membuatmu mau menikah dengannya? Sivana mengangkat kedua alis. Belina menelan saliva, kenapa Kak Sivana terus bertanya tentang ini? Kenapa tidak berbicara hal lainnya? Ucap Belina dalam benaknya heran. Kamu tidak terpaksa bukan? Sivana bertanya dengan nada pelan. Tidak Kak. Belina tersenyum kaku. Iya, ngapain terpaksa? Nikah sama lelaki yang baik, ganteng, humoris, kaya, direstui sama kedua orang tua lagi. Sayang banget kalau ditolak. Cassandra tertawa kecil. Hati Sivana semakin terasa sesak dan nyeri, ya, lelaki seperti David memang sayang sekali bila ditolak. Tapi, aku tidak bisa membiarkannya menikah dengan wanita lain. Wanita yang akan menikah dengannya, harus berhadapan denganku. Tidak peduli, dia itu saudariku atau bukan. Gerutu Sivana dalam batinnya. Aku hanya bisa mendoakan, semoga pernikahannya lancar ya. Lalu, cepat mendapat momongan. Sivana tersenyum kepada Belina. Belina hanya tersenyum kaku. Rasa tidak bahagia begitu tersorot dari pandangan matanya.
Zivana meminum teh manis dingin. Entah kenapa, aku merasa Belina tidak bahagia. Sebenarnya, dia menginginkan pernikahan dengan David atau tidak? Batin Zivana bertanya-tanya. Aku dengar, pernikahan Belina dan David akan segera dilaksanakan ya, Mas, tanya Elsa penuh hati-hati. Karena dia masih ada rasa khawatir, Edwin akan merasakan nyeri di hatinya. Iya. Mereka akan segera menikah, jawab Edwin seraya membelai kepala Elsa yang bersender di dadanya. Kamu akan datang ke pernikahan mereka, Mas? Aku merasa bingung. Karena kalau tidak datang, aku merasa tidak enak kepada Pak Temi. Tapi, kalau datang, aku khawatir nanti Belina akan. Itu masalahnya, Mas. Kalau David mengundangmu, apakah kamu akan datang, sayang? Edwin menatap sang istri, hingga tatapan mereka beradu. Aku tidak tahu, Mas. Aku khawatir Pak Sigit tidak menyukai kedatanganku. Ya sudah. Kita tidak perlu datang saja. Edwin tertawa kecil. Tidak sopan, Mas. Kalau diundang ya, harus datang. Kecuali ada halangan. Kita pergi berlibur saja. Alasannya, karena Kia ingin berlibur dan baru bisa dilaksanakan pada saat mereka menikah. Elsa menepuk pelan dada Edwin. Ide macam apa ini, Mas? Sayang, kamu lupa ya? Kia ingin berlibur ke Labuan Bajo. Kita turuti saja, sekaligus menghindari datang ke pernikahan mereka. Jahat ya, kalau sampai menghindari. Rasanya tidak sopan tahu, ucap Elsa. Ya, terus kita harus datang? Yang mana itu akan membuat suasana menjadi buruk, jawab Edwin. Elsa memilih bergeming. Elsa tidak tahu harus berkata apa lagi. Datang dan tidaknya itu memiliki dampaknya masing-masing. Sudahlah. Kita bahas yang lain saja ya, sayang. Aku juga khawatir, kalau kamu datang nanti David terus memikirkanmu, ledek Edwin seraya menahan senyum. Memangnya, kalau dia memikirkanku, tidak boleh, Mas? Tidak boleh. Aku tidak ingin ya, lelaki lain memikirkanmu. Apalagi sampai mendekatimu. Edwin menatap tajam sang istri yang masih bersender di dadanya. Elsa menatap Edwin. Kenapa kamu menatap tajam kepadaku, Mas? Lagian, lelaki mana yang akan mendekatiku? Aku hanya wanita yang biasa saja. Pokoknya, kalau ada lelaki yang genit atau berusaha mendekatimu, jangan mau ya. Kalau lelaki itu terus nekat mendekatimu, dia harus berurusan denganku. Dahi Elsa mengernyit. Kenapa kamu sekarang jadi posesif, Mas? Aku tidak posesif. Aku tidak ingin saja, bila kamu didekati lelaki lain. Menurutmu, kamu biasa saja. Tapi, bagi lelaki yang dapat menilaimu dengan baik, pasti akan ada keinginan untuk mendekatimu, bahkan memilikimu. Percayalah sayang. Perkataanku ini bukan karangan belaka. Masa sih, Mas? Selama ini, aku merasa tidak ada lelaki lain yang mencoba mendekatiku. Mungkin belum atau kamu belum menyadarinya, ucap Edwin. Elsa terus mengernyit karena masih merasa heran, aku hanya wanita biasa, mana mungkin ada lelaki lain yang tertarik kepadaku? Sepertinya, ini Mas Edwin saja yang jadi posesif. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, ketika ada lelaki yang dari cara menatapmu dan memperlakukanmu berbeda dari yang lainnya, kamu harus hati-hati. Edwin membelai lembut kepala Elsa. Siapa juga yang akan melakukan itu kepadaku, bila bukan kamu, Mas? Elsa tersenyum. Karena ingin mencoba mencairkan suasana. Bisa saja atasanmu atau rekanmu. Mustahil itu, Mas. Di tempatku bekerja, banyak wanita yang cantik dan menarik. Aku sih, tidak ada apa-apanya. Jangankan atasan, yang bukan atasanku pun belum tentu tertarik kepadaku. Ya, pokoknya kamu harus hati-hati saja. Dulu, Belina juga terus mendekatiku. Padahal, dia bisa saja mencari yang lebih dariku. Bisa saja, di tempat kerjamu juga ada yang seperti dia. Pikiran Elsa menuju teman kerjanya yang lelaki. Bagi Elsa, sikap mereka ramah itu karena saling menghormati dan menghargai sebagai rekan. Lalu, pikiran Elsa menuju atasannya, sikap mereka juga biasa saja. Tidak ada yang genit kepadaku. Kamu tenang saja ya, Mas. Mereka tidak akan seperti Belina.
Elsa mendekap erat suaminya itu. Entah kenapa, aku merasa. Sudahlah, yang penting kamu jangan terlalu polos ya. Kalau ada yang berusaha genit, abaikan saja. Atau beritahu aku, oke? Iya, Mas Edwinku sayang. Yang sekarang jadi posesif. Elsa tertawa kecil. Karena baginya, terasa aneh sekaligus lucu dengan sikap Edwin yang sekarang. Aku tidak posesif. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Iya Mas, iya. Kamu tidak posesif. Sudah ya. Elsa mengusap pipi kiri Edwin seraya tersenyum. Edwin mendekap erat sang istri. Kamu akan tetap menjadi milikku, sayang. Dan aku tidak akan membiarkan hatimu berpaling. Karena hanya aku yang pantas berada di sana. Oh iya Mas, katanya kamu mau adik laki-laki buat Kia. Tanya Elsa dengan senyum manjanya. Oh iya. Ayo sekarang yuk. Edwin antusias saat diingatkan hal itu. Tapi, ini bukan masa suburku, Mas. Berarti tadi hanya kode, kamu lagi pengennya. Edwin tersenyum meledek. Hihi. Lagian kan, udah lama enggak Mas. Jawab Elsa sedikit malu dan ketawa manja. Siapa takut sayang? Jawab Edwin sambil memeluk Elsa langsung memagutnya begitu lembut. Saat Edwin mau meloloskan pakaian Elsa, tiba-tiba handphonenya yang ada di nakas berbunyi. Edwin dan Elsa berhenti dari aktivitas nikmatnya, ia saling tatap, dengan nafas mereka sedikit memburu. Bagaimana ini sayang, angkat apa jangan? Tanya Edwin pada istrinya. Lihat aja dulu, takutnya penting, jawab Elsa. Dengan terpaksa Edwin bangun mengambil handphonenya yang terus berdering. Tertera nama Gobret yang memanggil. Setelah mendapat anggukan dari Elsa, Edwin menerima telepon dari Gobret. Halo, Brett ada apa? Win, tolongin gue kecelakaan. Gue udah nelponin yang lain, tapi hanya lu yang ngangkat. Terdengar suara di seberang sana yang merintih seperti menahan sakit. Waduh. Lo di mana sekarang? Gua di Jalan Basudil nih. Jawab Gobret di seberang sana. Ya udah. Lu Sherlock aja posisi lu, sekarang gue ke situ, jawab Edwin. Siapa Mas? Tanya Elsa penasaran. Si Gobret, kecelakaan katanya. Si Gobret wakil Mas, di tempat kerja itu ya? Tanya Elsa. Iya sayang, kasihan juga dia sendirian. Aku mau ke sana dulu ya. Ucap Edwin yang sedikit khawatir akan rekan kerjanya itu. Ya udah deh, ucap Elsa. Ada rasa kecewa di wajah Elsa, karena lagi pengen-pengennya. Sabar ya sayang. Lain kali kita gas ke Unya. Ucap Edwin mengecup kening Elsa. Ya udah Mas, kasihan temanya takutnya parah. Sigap, Edwin mengganti pakainya, lalu mengambil kunci mobil, kemudian ia keluar kamarnya menuju ke tempat di mana Gobret memerlukan bantuan. Ya gagal lagi deh. Gerutu Elsa setelah kepergian Edwin. Zivana terus memikirkan percakapannya dengan Belina dan Cassandra. Zivana masih penasaran, apakah Belina dan David saling mencintai atau tidak. Namun, bila mengingat kembali perkataan Cassandra yang mengatakan bahwa David mau menerima kelebihan dan kekurangan Belina, bahkan konsep pernikahan di rooftop gedung itu untuk menyenangkan Belina, membuat Zivana berpikir bahwa David memiliki perasaan kepada Belina. Zivana tahu, David tidak akan sembarangan memilih wanita untuk menjadi pendamping hidupnya. Meskipun, di luar sana banyak wanita yang ingin bersanding bersama David di pelaminan. Diambilnya ponsel diranjang oleh Zivana. Lalu, dia mencoba menghubungi Belina. Halo, Belina. Kamu sedang sibuk? Halo Kak. Tidak sibuk sih. Tapi, aku mau pesan cincin pernikahan bersama David. Tangan kiri Zivana mengepal. Oh, kamu mau pesan di mana? Di Crystal Jewelry, Kak. Oh, kebetulan aku juga akan membeli kalung untuk Aurora di sana. Ya bagus, Kak. Jadi, kita bisa bersama ke sana. Setelah dirasa cukup percakapannya dengan Belina, Zivana segera mengakhiri telepon. Zivana segera menemui Aurora yang sedang bermain di kamar bersama Cici. Zivana menyuruh Cici untuk bersiap-siap karena mereka akan pergi ke toko perhiasan yang berada di salah satu mall.
Setelah siap, mereka hanya pergi bertiga. Setelah sampai di mall, Zivana berbisik tentang suatu hal kepada Cici. Awalnya, Cici sempat menolak. Tapi, Zivana mencoba meyakinkan Cici bahwa itu tidak akan menjadi masalah dan akan menaikkan gajinya. Kalau Cici menolak, maka dia harus siap dipecat. Akhirnya, Cici menuruti perintah majikannya itu. Meskipun, ada rasa takut di dalam hatinya. Bersambung. Apa yang akan direncanakan Zivana untuk Belina? Tunggu kelanjutannya ya.